Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini, tapi kali ini bukan pick a card reading, just hanya mau general reading aja, update general reading. Jadi tema kali ini adalah yang ingin dia sampaikan. Ya, dia ini terserah ya, mungkin bisa resonate, bisa tidak, tapi tema kali ini adalah yang ingin dia sampaikan. So, take what resonate and leave the rest behind. Jadi aku langsung mulai akan shuffle kartunya. Oke. Kita akan mungkin lihat apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. Oke. Six of Swords. The Magician. Page of Wands. Ten of Wands. Oke. Kemudian the bottom of the deck ada Four of Wands. Coba kita coba lihat, mungkin ada kartu yang lain. Ace of Sword, Two of Sword, King of Sword. Dan the bottom of the deck aku dapat King of Pentacles. Oke, kalau yang terlihat di sini adalah yang ingin dia sampaikan temanya. Oke. Aku rasa mungkin seseorang kalian tanyakan di sini adalah seseorang yang masih ada koneksi sama kalian. Entah memang mungkin saat ini tidak ada komunikasi, no kontak, atau mungkin di sini juga karena entah apa ya, entah ada dilema, ada kebingungan, dan entah sama-sama akhirnya berpisah juga bisa di situ, bisa juga energi orang masa lalu. Tapi di sini aku dapat energi dimana mungkin jika video ini resonate adalah seseorang ingin kembali sama kalian. Yang ingin dia sampaikan adalah dia ingin kembali sama kalian. Karena yang terlihat di sini aku dapat Ten of Wands. Jadi ada burden, ada stress. Jadi dia entah memang dulu kalian dekat, entah memang dulu kalian pernah ada ikatan, pernah ada hubungan, pernah ada relationship ya, dan mungkin harus berpisah di situ, dan ya the need to prioritize. Jadi mungkin dulu memang dia ada prioritas utama, mungkin di pekerjaan, mungkin juga ada family matters ya, keluarga yang gak setuju dengan hubungan kalian, atau mungkin ada pihak ketiga lainnya, mungkin bisa ego kalian sendiri. Dan di sini juga dia ada keinginan untuk apa ya, entah ingin kembali untuk menghubungi kalian ya, karena di sini aku dapat kata-kata friendly. Jadi mungkin dia ingin berteman kembali dengan kalian, dia ingin kembali terkoneksi, dia ingin kembali komunikasi dengan kalian, dia ingin kembali membuka percakapan dengan kalian juga. Di sini mungkin seseorang yang mungkin kamu bertanya-tanya apakah dia sudah move on ya, karena aku dapat di sini move on, atau kamu punya koneksi spiritual sama dia. Entah mungkin dia soulmate kamu, entah mungkin dia twin flame kamu, tapi memang waktu keadaan saat itu adalah dimana mungkin gak balance, gak seimbang. Entah ada dua pilihan, bisa di kamu, bisa di dia. Entah mungkin juga di sini ada ya pihak lain, dan mungkin dia memilih pihak lain itu, dan akhirnya kalian sama-sama berpisah. Dan di sini akhirnya ada kayak burden, ada kayak masih beban ya, ada kayak masih stres, keingat kamu, dia juga masih merindukan kamu, dan di sini dia kayak bingung ya, dia ingin apa ya, dia juga penasaran nih, dia curious, dia penasaran, dia apakah kamu sudah move on, apakah kamu sudah ada yang lain, apakah kamu sudah apa yang melupakan dia juga bisa. Atau mungkin di sini kalian dealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya. Mungkin juga ada Virgo ya, Virgo dan Gemini dominan ya. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius di situ. Mungkin bisa all zodiak, tapi mungkin ini zodiaknya dia. Jadi Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, dan Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang terlihat di sini adalah yang ingin dia sampaikan, dia masih berharap untuk
berkomunikasi dengan kamu. Dan mungkin dia akan kembali menghubungi kamu. Ini nyambung dengan tanggal 27 September sampai 17 Oktober nanti akan ada Mercury retrograde. Jadi di mana planet Mercurius ini adalah planet yang mengatur tentang komunikasi. Yang di sini juga ada The Magician, ya, this is about Mercury. Jadi Gemini dan Virgo mungkin penting. Jadi planet ini yang mengatur tentang komunikasi. Kalau dia retrograde berarti dia berjalan mundur atau memang dia berjalan lambat. Jadi seolah-olah berjalan mundur. Di sini bisa ada indikasi past person, ya, akan ada komunikasi yang kembali dari past person, seseorang dari masa lalu, ya, someone from your past returning back. Jadi mungkin nanti tanggal 27 September sampai tanggal 17 Oktober ada yang resonate dengan video ini dan mungkin penting, dan ada sosok masa lalu yang kembali. Jadi mungkin ini pesan buat kalian, but take it easy aja. Jika ini tidak resonate, mungkin bisa timeless reading pada nanti Mercury retrograde yang lainnya. Di waktu yang lainnya seperti itu. Cuman terlihat di sini adalah sekarang dia bingung, ya, dia bingung di situ. Dia bingung di satu sisi dia ingin kembali menghubungi kamu, ya. Ini juga ada Three of Swords. Jadi mungkin dulu dia melukai kamu, dia mengkhianati kamu, dia dia ya bukan melupakan, ya, dia menyakiti, melukai di situ. Dia pergi dari kamu, dia meninggalkan kamu, dan entah di sini aku ngerasa ada pihak lain, ya. Entah ada energi cheating dan affairs di situ. Tapi di sini ada keinginan dia untuk memperbaiki, ya. Dan di sini ada 1, 2, 3. Jadi step by step. Mungkin kalian sering melihat angka 1, 2, 3, mungkin bisa seperti itu. Dan di sini juga yang terlihat adalah dia mulai kayak ke-distract, kayak keganggu nih, kayak kepikiran soal kamu. Karena aku dapat energi sword, ya. Ini sword semua, ya, energi pedang semua, dimana ada energi tentang pemikiran, kemudian tentang komunikasi. Dia sangat ingin mengawali kembali percakapan dengan kamu, dan dia juga takut sebenarnya mungkin akan ada orang lain yang menggantikan dia, atau mungkin kamu sudah move on. Ada perasaan kepo dari dia di situ. Dan yang aku dapat di sini King of Pentacles, mungkin kedepannya, dan King of Sword. Mungkin kedepannya kamu akan dihadapkan pada dua pilihan cinta, dua pilihan cinta akan hadir dalam hidup kamu. Karena di sini terlihat adalah mungkin ada yang kembali dari sosok masa lalu kamu, tapi mungkin kamu juga telah menjalin kedekatan atau hubungan dengan orang baru, seperti itu. Ini bisa energi timeless, ya. Karena di sini juga terlihat adalah mungkin kamu masih memiliki koneksi spiritual sama dia, tapi di sini ada seseorang masih belum move on dari kamu. Nah, mungkin dia yang kamu tanyakan ini, atau mungkin kamu yang belum move on dari dia. Tapi sosok ini juga mungkin manipulatif, ya. Entah suka ada kebohongan, ada manipulasi, juga ada egois, ya. Sangat egois di sini karena lack of ambition and direction, ya. Unreliable. Jadi mungkin karena jiwanya terlalu kekanak-kanakan, atau mungkin ini kamu juga bisa, dan akhirnya, ya, dia tergoda, dan ya mungkin dia melepaskan kamu, atau kamu yang langsung melepaskan dia dan cut hubungan ini, ya. Tapi walaupun seperti itu, dia masih menggenggam erat tentang dirimu. I don't know, kayak vibes energi kamu tuh masih ke dia gitu loh, masih terkoneksi, masih kayak seperti ada unfinished business, ya. Dan mungkin dia akan kembali menghubungi kamu. Dia sangat ingin komunikasi sama kamu, ya. Dia sangat ingin komunikasi, kemudian dia ingin memulai awal baru dengan kamu, ya. Dia ingin memulai lagi kembali. Mungkin dia melihat kamu sosok yang sekarang lebih self mastery, lebih kayak improve yourself, ya, diri kamu lebih baik. Kemudian kamu juga sekarang mulai manifestasi cinta terbaik kamu, manifestasi keinginan kamu ke depan. Lalu kemudian kamu juga sekarang mulai lebih confidence, meningkatkan kepercayaan diri kamu, dan entah kenapa energi kamu makin positif, dan itu mungkin menarik energi masa lalu yang kembali seperti itu. Karena dia takut kamu move on, ya. Dia takut kamu move on, dia nggak ingin kamu pergi dari dia.
Dia ingin memulai awal baru, karena aku ngeliat di sini ada The Magician, Page of Wands, dan Ace of Swords. Dia ingin memulai awal baru dengan kamu, dia ingin kembali kayak dulu, tapi dia juga takut mungkin kamu menolak dia. Dia juga tahu bahwa dia dulu menyakiti kamu, dia dulu melukai kamu, dan itu tidak mudah juga seperti yang dia bayangkan untuk bisa kembali sama kamu. Tapi entah akhir-akhir ini, atau mungkin jika resonate ya, dia terus terngiang-ngiang akan dirimu, dia terus kepikiran akan dirimu, atau kamu yang kepikiran akan dia di situ. Ya, tapi aku rasa ada indikasi dua cinta akan hadir dalam hidup kamu ke depannya. Ya, mungkin salah satu dari mereka adalah sosok yang kembali dari masa lalumu dalam Mercury retrograde ini. Tapi di sini juga mungkin kamu sebagian di sini ada yang sudah menikah, atau dulu kamu pernah menikah dengan dia dan berpisah, tapi kemudian dia kembali juga bisa. Atau di sini ada seseorang yang akan hadir kembali untuk menawarkan sebuah kestabilan. Dia ingin pernikahan sama kamu, dia ingin komitmen sama kamu, dia ingin share home ya, dia ingin kayak mempunyai keluarga sama kamu, family. Dia ingin dia ingin seperti ada komitmen sama kamu ya. Dia ingin ya, karena di sini juga seperti ada perayaan ya, ada celebration juga bisa di situ, atau mungkin nanti ulang tahun kamu menjadi momen penting seperti itu, atau mungkin akan ada perayaan pertunangan, pernikahan, atau sebenarnya kamu sudah menikah ataupun dia sudah menikah tapi kayak masih ada koneksi yang unfinished business dengan orang dari masa lalu ini. Bisa seperti itu. Tapi kita coba lihat, mungkin ada tambahan message ya. Dan di sini dia takut kamu move on, resistant to change. Dia takut, dia masih belum bisa move on dari kamu, atau itu kamu di situ. Tapi aku rasa ada dua orang yang akan hadir dalam hidupmu. Addiction, controlling, codependency. Ya, jadi di sini masih ada mungkin dulu kamu pernah terjebak dalam toxic relationship, atau mungkin dulu orang yang kamu tanyakan ini adalah sosok toksik ya, addiction, ada kayak ketergantungan, kecanduan, kayak dominasi ya, ada addiction, ada toxic, ada manipulasi di situ. Jadi banyak sekali, mungkin juga memang koneksi kalian karmik ya, atau mungkin kalian harus sama-sama melepaskan energi karmik, atau kalian saat ini sedang berada dalam karmic partner, dia atau kamu juga bisa. Kemudian still hurt, sorry ya, yang ingin dia sampaikan adalah dia ingin minta maaf ya. They wants to say sorry, they want to say sorry. Jadi dia ingin mengucapkan maaf, dan memang sebenarnya ini kayak entah masih ada kayak rasa yang tertinggal, masih ada unfinished business, jadi masih ada kayak luka ya, dan entah kamu yang belum move on dari dia atau dia yang belum move on dari kamu. Jadi ini nyambung dengan Three of Swords, still hurts, sorry. Jadi dia masih atau ini kamu ada luka di situ, dan entah juga dia setelah mungkin berpisah dari kamu, dia pikir dia akan baik-baik saja, nyatanya dia makin terluka. Nyatanya dia makin sakit hati, nyatanya dia makin sedih di situ. Kemudian getting closer, dia ingin mencoba dekat sama kamu, cuman dia juga takut karena di sini seperti ada dua pilihan ya, entah mungkin dia juga sudah ada pasangan, atau kamu yang sudah ada pasangan, atau dia takut kamu move on, dia kayak ada masih juggling, dia bingung apakah kamu akan menerima, atau apakah kamu akan bagaimana ketika dia menghubungi, bagaimana reaksi kamu, bagaimana respon kamu terhadap dia, juga bisa seperti itu. Cheating and affairs, jadi ya mungkin dulu dia mengkhianati kamu, mungkin dulu memang ada pihak ketiga, orang lain, mungkin dulu dia tergoda ya, mungkin dulu dia berkhianat ya di situ, atau itu kamu terhadap dia juga, dan itu menimbulkan luka atau trauma yang luar biasa dalam. Tapi entah kenapa mungkin dia ataupun kamu sama-sama belum bisa move on satu sama lain, walaupun mungkin ada orang baru yang hadir dalam hidup kamu, tapi ternyata kayak masih ada seperti ikatan yang unfinished business, bisa seperti itu. Incoming call, ya tadi aku bilang ada komunikasi, jadi dia ingin kembali menghubungi kamu lagi, they want to start communication with you, jadi dia ingin berkomunikasi, mungkin dia akan kembali mengirimkanmu pesan teks, pesan direct message, bisa seperti itu, atau akan menghubungi kamu kembali, bertanya kabar kamu, ya.
tapi mungkin dia masih butuh untuk menurunkan egonya, atau mungkin gengsinya, atau mungkin rasa malu karena dulu dia telah melukai kamu, dulu mungkin dia telah benar-benar ya menyakiti kamu, dan entah mungkin bagi kamu juga sulit memaafkan, atau mungkin sulit melupakan kejadian itu, dan kayak masih ada rasa kekesalan yang tertinggal, bisa seperti itu. Travel, ya mungkin travel ini adalah sosok yang jauh dari kamu, karena aku juga dapat energi Six of Swords, ya sosok yang jauh dari kamu, ya mungkin ada LDR vibes juga bisa di sini, atau di sini juga apa ya, kamu sudah pelan-pelan mencoba untuk move on, ya mungkin ada kayak perjalanan dari diri kamu yang lama menuju diri kamu yang lebih baik, ya melewati berbagai apa ya, cobaan, ujian, tantangan, rintangan, ada struggling, triggers di situ, dan entah juga memang di sini mungkin ada long distance relationship, sosok yang jauh dari kamu, atau dulu sosok yang menjauh dari kamu, ya karena dia cheating, atau kamu yang menjauh dari dia juga bisa. Tapi travel ini juga bisa mengkondisikan adanya di mana kamu sudah pelan-pelan move on, kamu sudah pelan-pelan lebih baik, atau mungkin dia yang mencoba untuk berusaha lebih baik dan ingin kembali dengan versi terbaik dia, ingin kembali menawarkan sebuah hubungan sama kamu. But take what resonate, ya. Ini adalah general reading dan timeless reading juga. Tapi kita lihat mungkin ada tambahan message. Oke, sorry. Marriage, ya mungkin kamu sudah menikah atau dia sudah menikah, atau mungkin memang kamu udah dulu pernah menikah dengan dia, ya kamu pernah menikah dengan dia dan kalian berpisah karena ada pihak lain, dan entah kayak masih ada still hurts, ya masih kayak ada luka di situ, masih kayak ada kesakitan dan trauma yang luar biasa. Tapi di sini juga mungkin dia ingin kembali untuk menikah dengan kamu, atau mungkin sosok yang akan menikah dengan kamu di masa depan adalah sosok dari masa lalu yang mungkin dulu adalah mantan kamu atau orang pernah dekat dengan kamu, ya bisa seperti itu jika memang ini resonate. Atau ke depan dia ingin membawakan sebuah kestabilan hubungan, dia ingin menikah denganmu, dia ingin perayaan istimewa denganmu, dia ingin membahagiakan kamu, yang dia ingin wujudkan, itu manifestasi dia mungkin. Soul connection, ya mungkin di sini tadi aku bilang adanya spiritual journey, ya jadi ada koneksi soulmate atau twin flame, atau mungkin ada karmic, ya di sini juga bisa. Itu sebabnya mungkin kamu nggak bisa melupakan dia di situ. Joy and happiness, ya. Jadi di sini juga aku dapat celebration and of milestones dan joy and happiness. Dia ingin kembali untuk membawakan kebahagiaan, untuk ya ingin mencoba memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ingin kembali menghubungi kamu. Dia merasa bahwa dia ingin, entah dia ingin minta maaf, atau dia tiba-tiba muncul dan menanyakan kabar kamu, seperti itu. Online, ya mungkin ya tadi aku bilang ada LDR vibes, jadi mungkin kamu bertemu dia secara online, atau memang dia akan menghubungi kamu lagi via online, ya bertanya kabar, bisa seperti itu karena tadi ada incoming call. Oke, nostalgia, reminisce, ya di sini jadi memang mungkin dia kembali mengingat masa lalu, ya jadi ada burden di situ. I'm so sorry, wait a minute. Ada burden, ya jadi Ten of Wands, dia mengingat kamu, dia stres, dia kayak teringat terus, nggak tahu nih kenapa, atau mungkin kamu yang teringat akan dia di situ, terus keingat dia, nggak tahu kok tiba-tiba keingat, mungkin kayak makanan kesukaannya, film kesukaannya, musik atau lagu kesukaannya, terus tiba-tiba ada hal yang mengingatkan kenangan masa lalu kamu dan dia. Nah itu mungkin juga sama dengan dia sedang mengingat kamu sekarang, seperti itu juga bisa. Atau kayak ya ada koneksi di situ, ya mungkin semesta berusaha untuk mengingatkan itu kembali kepada kamu, atau menunjukkan sesuatu tentang dia, bahwa dia juga mengingat kamu, karena kamu mengingat karena kamu mengingat dia, meyakinkan dirimu bahwa dia sedang mengingat kamu juga bisa di situ, ya karena ada kayak nostalgia, ya ada kayak keinginan untuk kembali sama kamu, ya dia merindukan kamu di situ.
desire, jadi dia juga masih memiliki desire, ya masih memiliki passion sama kamu, kemudian masih memiliki chemistry sama kamu, desire sama kamu juga bisa di situ. But take what resonate. Opposite attract, jadi mungkin memang dia adalah sosok yang berbeda dari kamu, sosok yang jauh, sosok yang sangat-sangat berbeda, ya mungkin ada perbedaan background, culture, budaya, bahasa, kepercayaan, atau mungkin anything different di situ bisa. Tapi kita coba ambil the last one, karmik ya. Jadi mungkin dia adalah karmik partner kamu, atau memang kalian harus sama-sama menyelesaikan karma lagi, dan dia ingin kembali untuk memperbaiki ya, karena mungkin dia sudah melepaskan karmik partnernya, atau kamu yang melepaskan karmik partner kamu dan bertemu lagi dengan dia juga bisa di situ. Dan ada third party ya, jadi mungkin memang ada pihak ketiga ya, ada cheating, ada affairs, ada mungkin di sini ada orang lain, ada ego, ada pekerjaan, atau mungkin di sini juga ada family ya, mungkin keluarga dia nggak support kamu, atau keluarga kamu nggak support dia, jadi ada aja bentrok yang di situ menimbulkan mungkin memang kalian harus berpisah. Tapi lebih mungkin di sini ada kayak third party, jadi orang ketiga, dimana mungkin ya kayak dia menjalin hubungan juga dengan orang lain dan ternyata kamu mengetahui itu, atau kamu yang seperti itu. Jadi kayak ada pengkhianatan di sini juga bisa. Tapi di sini dia ingin kembali, dia masih merindukan kamu di situ. Tapi kita lihat mungkin apa yang ingin dia sampaikan. Ini jika resonate ya, jadi ambil hal-hal yang mungkin resonate. I miss you so much. Ya, dia sangat-sangat merindukanmu. Oke. I miss you so much. Dia benar-benar merindukanmu. Kemudian kita lihat lagi. I can't live without you. Ya, mungkin dulu dia merasa dengan egonya, aku bisa kok hidup tanpamu. Aku bisa melewati hari tanpamu. Ya, mungkin karena juga masih ada godaan yang lain, jadi dia lebih memilih orang lain itu. Tapi sekarang dia merasa I can't live without you. Aku nggak bisa nih. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin seperti itu. Mungkin dia baru sadar bahwa dirimu itu berharga. Ya. Kemudian I can't wait to kiss you. Ya, I can't wait to kiss you. Kemudian you are so beautiful to me. Jadi sekarang mungkin dia menyadari bahwa kamu sangat-sangat cantik, kamu sangat-sangat baik ya. Mulai dari apa yang ada dalam fisik kamu cantik, kamu baik, tapi hati kamu juga cantik di situ. Dia mulai menyadari itu di situ. Atau mungkin kamu yang mulai menyadari bahwa dia tulus sama kamu juga bisa di situ. Can't wait to be with you. Dari tadi aku dapat I can't wait to kiss you, can't wait to be with you. Jadi dia masih ingin kembali sama kamu. Ya, dia masih ingin kembali, dia masih ingin memperbaiki itu. Trust me. Jadi sekarang mungkin dia ingin bilang bahwa tolong percaya sama aku. Mungkin dulu memang dia mengkhianati kamu, dia melukai kamu, tapi dia menyadari kesalahannya dan dia ingin ya kamu mempercayai dia lagi, memberikan dia kesempatan lagi yang lebih baik. Di situ juga bisa. I'm working hard to better myself for our future. Jadi memang dia sedang berusaha untuk entah berdamai dengan dirinya, berdamai dengan egonya, atau mungkin dia berusaha untuk bekerja keras dengan pekerjaannya, atau mungkin dia berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri agar ke depan lebih baik di situ. Ya, untuk kalian di situ. Dia menginginkan seperti itu ya. But take what resonate. Kamu bisa memilih untuk menikah dengan siapapun, untuk kembali dengan siapapun, itu hak kamu ya. Karena semua itu adalah pilihan. Dan di sini worth waiting for. Jadi memang dia juga masih menunggu kamu untuk menghubungi dia, atau kamu yang mungkin menunggu dia untuk menghubungi kamu juga bisa. Karena kayak ada yang sedang menunggu di sini, entah dia menunggu atau kamu yang menunggu, atau kalian sama-sama menunggu satu sama lain di situ. Tapi karena gengsi, karena ego, juga karena luka maupun trauma, ya kalian sama-sama stuck di situ juga bisa. You are so sweet to me. Ya, di sini aku dapat you are so sweet to me nyambung dengan you are so beautiful. Jadi kamu dia melihat kamu tuh perfect lah, kamu udah baik, kamu so sweet, kamu juga dia melihat mungkin kamu sosok yang berharga di situ. Harusnya dia pertahankan, tapi mungkin dulu dia melukai kamu dan ya ini lukanya berat ya, lukanya berat. I could get lost in your eyes. Jadi aku bisa saja tersesat dia dalam, maksudnya
apa ya, kalau ini aku lihat adalah dia bener-bener kayak jatuh cinta sama kamu. I could get lost in your eyes, kayak entah mungkin bagi dia itu mata kamu tuh indah sekali gitu di situ. Dan aku dapat bottom of the deck, you are my lover, jadi kamulah cintaku, mungkin seperti itu. Tapi ya entah juga di sini seperti ada kayak dia sendiri kayak juga mungkin takut ya, ada kayak ketakutan yang luar biasa. Mungkin dia juga gengsi menyapa kamu dulu, tapi dia kan kembali berkomunikasi ya. Mungkin di Mercury retrograde, I'm so sorry, mungkin dia kan kembali seperti itu. You are all I want. Jadi sekarang mungkin dia menyadari bahwa you are all I want. Ya, harusnya kamu yang aku inginkan. Aku nggak inginkan orang lain. That's only you di situ. Dia, you are all I want. Jadi cuman kamu yang aku inginkan di situ. Kemudian don't forget me love. Jadi ya ini nyambung dengan Six of Swords. Dia kira kamu sudah move on ya, move on. Dan don't forget me. Dia masih ya, yang ingin dia sampaikan adalah please jangan lupain aku di situ, karena aku masih ingin kembali, tapi please tunggu aku. Ya itu yang dia ingin sampaikan, tapi ya take what resonate aja, okay? Sorry, I did not know how to express my feelings. Jadi mungkin dia ya, aku minta maaf, aku tidak tahu bagaimana menunjukkan mengekspresikan apa yang aku rasakan. Mungkin pada saat itu aku memang melukai kamu, tapi aku tidak tahu caranya minta maaf, aku tidak tahu caranya berdamai, aku tidak tahu caranya bagaimana menjelaskan semuanya ke kamu, dan aku malah memilih untuk ghosting dan pergi dari kamu, mungkin seperti itu. I'm so vulnerable to you. Jadi apa ya baratnya, dia merasa sangat-sangat ada weakness di situ ya. Ya, dia entah kalau sama kamu tuh dia merasakan kayak ada weakness di situ, ada kelemahan di situ, dan dia bisa rapuh ya. Aku ngerasa kalau vulnerable ini rapuh. Jadi entah memang dia merasa kalau kamu lah yang selama ini menguatkan dia, kamu yang selalu ada buat dia, tapi dia mengkhianati kamu. Atau kamu yang seperti itu, dia yang selalu ada buat kamu, tapi kamu malah mengkhianati dia, juga bisa di situ. I love you more and more. Jadi aku mencintaimu, aku masih mencintai kamu. Bahkan lebih dan lebih ya. I love you more and more. I love you to the moon and back. Jadi dia masih ingin menyampaikan bahwa aku masih mencintaimu. Masih sangat mencintaimu, dan perasaanku masih sama. Dan bahkan mungkin bisa lebih sekarang. I just want to hold you again. Aku hanya ingin memelukmu lagi, bersama kamu kembali. Memulai dari awal lagi, bisa seperti itu. I really want you now. Jadi aku bener-bener ingin sama kamu, dan aku ingin kembali menghubungi kamu. Ya, dan di sini juga aku dapat the bottom of the deck. I'm still working on myself to be better. Jadi ini nyambung ya dengan I'm working hard to better myself for our future. Jadi dia masih berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia masih berusaha untuk improve dirinya lebih baik, mungkin dari segi finansialnya, mungkin dari dirinya sendiri, karena egonya, karena angkuhnya, karena pengkhianatannya. Dan dia menyadari itu, dan dia menyadari kamu berharga, dia menyadari kamu ibaratnya sangat-sangat seseorang yang mungkin memang harusnya dia pertahankan dulu, tapi dia malah melukai di situ. I can't live without you. Dia mulai menyadari bahwa dia nggak bisa hidup tanpamu. I want to give you the world. Jadi dia ingin membuatmu lebih bahagia. Dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar sayang sama kamu. I regret of what I have been doing to you. Aku menyesali apa yang sudah aku lakukan terhadapmu dulu. Aku benar-benar menyesal di situ. Bentar, ini ada 2. I wanna share home with you. Jadi di sini juga ada share home, stability and home. Ya, dia ingin entah memberikan sebuah komitmen, entah dia ingin menjalin hubungan lebih lagi, long term relationship dengan kamu, mungkin dia ingin menikah dengan kamu juga bisa. Dan dia minta let's be together again. Jadi dia ingin kembali bersama-sama kamu, dia ingin ya kembali menjalin hubungan, dia akan kembali menghubungi kamu, dan dia akan mengungkapkan semuanya, dia akan minta maaf, dan ya dia ada penyesalan yang luar biasa. Tapi ini general reading dan timeless, so take it easy aja.
Are you happy with him or her? Okay. Jadi dia bertanya, mungkin karena kamu sekarang sudah ada pasangan, mungkin kamu sekarang sudah ada orang dekat sama kamu, dia bertanya apakah kamu bahagia dengannya, atau kamu juga masih belum move on atau bagaimana. Jadi kayak ada juga kayak jealousy, ada kayak kecemburuan dari dia ya. Kemudian di sini you are my true love. Dia baru menyadari bahwa kamulah cinta sejati dia di situ. Dan ya, dan di sini juga dia masih bertanya-tanya ya, apakah kamu sudah move on darinya ya, seperti itu juga bisa. Do you love me? Apakah kamu masih mencintaiku? Juga bisa. Dia bingung ya. You are so gorgeous. Our differences make me love you even more. Jadi di sini aku dapat kayak opposite attract, ini nyambung ya. Opposite attract ya. You are so gorgeous. Our differences. Jadi ada perbedaan itu yang membuat dia tuh makin kayak terpesona sama kamu, makin kayak merasa you are the best gitu. Seperti itu juga bisa. Kita lihat, I made the wrong decision. Oke, dia membuat keputusan yang salah dulu dengan meninggalkan kamu. Jadi aku membuat keputusan yang salah dengan melepaskan kamu, meninggalkan kamu, mengkhianati kamu, melukai kamu, dan dia merasa I feel insecure di situ. Dia merasa I feel insecure, dan ya we will do fine. Jadi kita akan baik saja ke depan. Mungkin aku akan kembali menghubungi kamu lagi, dan di sini juga I wanna have you in my arms. Aku ingin kembali bersama kamu, memilikimu lagi, ya. Looking at my phone, constantly hoping to see a text from you. Jadi ketika aku melihat telepon aku, handphone aku merasa tiba-tiba berpikir bahwa berharap ada teks dari kamu, ada pesan dari kamu, ada incoming call dari kamu, dan entah dia kayak juga sedang menunggu kamu, atau ini kamu yang sedang menunggu dia juga bisa. Dan ya, I miss you so much. Dia masih merindukanmu ya. Ini yang dia ingin sampaikan. Dia masih merindukanmu, dan please wait for me. Please tunggu aku, dan we are soulmate. Jadi memang mungkin dia adalah soulmate kamu, dan dia ingin kembali sama kamu. Dia tidak ingin kehilangan kamu lagi, dan cuman mungkin dia takut akan reaksi kamu, takut akan penolakan dari kamu ya. Tapi dia menyesali perbuatannya. I regret of what I have been doing to you. Aku menyesali apa yang sudah pernah aku lakukan. Aku membuat keputusan yang salah ya. I make the wrong decision ya. Aku membuat keputusan yang salah dengan melepaskanmu, meninggalkan kamu, melukai kamu. Tapi ya itulah overall yang ingin dia sampaikan. Ini bisa resonate, bisa tidak. Take it easy aja. So I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye.